Kembali disergap pemirsa Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis malam menangkap artis Roy Kiyoshi atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Foto penangkapan Roy yang merupakan artis dan juga paranormal ini beredar luas di media sosial. Terlihat Roy dijemput dua orang petugas menggunakan alat pelindung diri lengkap. Roy ditangkap di rumahnya pada Kamis malam. Polisi menyebut Roy masih menjalani pemeriksaan. Sampai saat ini, awak media masih menunggu keterangan resmi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi ringkus Ferdian Paleka, YouTuber yang meresahkan dengan aksi prank bagi-bagi bantuan berisi sampah. Pelaku ditangkap Kamis malam di Jalan Tol Jakarta Merak. Video penangkapan pelaku viral di media sosial. Polisi akhirnya meringkus Ferdian Paleka, YouTuber yang meresahkan dengan aksinya bagi-bagi bantuan berisi sampah. Setelah 4 hari buron, pelaku ditangkap di pinggir jalan tol Tangerang dari arah Merak, Jakarta, Jumat dini hari tadi. Saat penangkapan, pelaku bersama rekannya sempat melawan petugas. Penangkapan pelaku yang direkam salah satu anggota polisi ini viral di media sosial. Tersangka pelaku saudara F dan A dan pada dini hari 00.30 telah berhasil diamankan oleh tim gabungan di kilometer 19 tol Merak, Jakarta. Dan sekarang masih dalam pemeriksaan, nanti secara lengkap akan disampaikan jam. Aksi pelaku viral dan meresahkan warga sejak pekan lalu. Pelaku bersama dua rekannya memberikan bantuan pada sejumlah orang di jalanan kota Bandung yang berisi sampah. Pelaku bahkan sempat mempermainkan permohonan maafnya di media sosial. Pelakuan saya yang itu. Hingga kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Bandung. Kamu bentar lagi bebas. Kami bohong, gitu ya. Ya pemirsa, waspada modus kejahatan perampokan ini. Perampok mematikan aliran listrik sebelum beraksi di sebuah rumah di Jakarta Barat. Pemilik rumah luka-luka karena melawan perampok. Polisi melakukan olah TKP di rumah pria 65 tahun yang nyaris menjadi korban perampokan di perumahan Citra 2 Kalideres, Jakarta Barat. Perampokan ini terjadi dini hari saat korban tengah tertidur. Modus pelaku mematikan aliran listrik rumah korban seolah-olah terjadi pemadaman. Korban yang terbangun lalu curiga saat memeriksa listrik rumah tetangganya yang tetap menyala. Saat korban keluar rumah hendak mengecek meteran listrik rumahnya, malah dihadang perampok hingga keduanya terlibat duel. Korban yang terluka sabetan senjata tajam di bagian tangan pura-pura pingsan, sementara perampok melarikan diri. Setelah itu korban jatuh, nah tersangka ini naik ke atas, nggak lama turun lagi, melihat korban ini katanya dari korban ini pura-pura pingsan. Nah, mungkin pelaku kabur. Korban bangun, langsung teriak minta tolong. Nah, datanglah tetangganya berdatang. Pelaku kini buron diburu polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang buruh perkebunan sawit di Lampung tewas ditembak kawanan perampok. Pelaku menggasak 3 unit motor serta beberapa barang berharga dari rumah korban. Warga Tiuh Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung Kamis malam digemparkan dengan aksi perampokan yang menewaskan Suyadi, seorang buruh perkebunan sawit. Korban tewas akibat ditembak kawanan perampok. Perampokan terjadi sekitar pukul 7 malam saat korban bersama 3 rekannya beristirahat di kamp perkebunan tempat mereka bekerja. Tiba-tiba kawanan perampok bersenjata api dan senjata tajam menyatroni para korban dan langsung menodongkan senjata tajam. Suyadi berusaha melawan namun naas salah satu pelaku menembak kepala korban hingga tewas. Usai menghabisi nyawa korban, para pelaku yang diketahui berjumlah 4 orang langsung melarikan diri. Mereka menggasak 3 unit motor, 3 handphone, dan sejumlah uang milik para korban.
Saksi mata menyebut para pelaku beraksi menggunakan topeng hingga para korban tak mengenalinya. Tahu-tahu langsung masuk ke dalam tempat kita. Orang itu masuk langsung nodongin senjata api itu. Dengar suara letusan? Dengar. Berapa kali? 1 kali. Pelaku berapa orang? Kalau yang positif 4 orang, tapi kalau lebih kurang paham atau kalau 4 orang positif ada. Aksi perampokan ini tengah diselidiki Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat. Polisi telah mengumpulkan sejumlah keterangan dan barang bukti guna memburu para pelaku. Dari Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Penyelidikan kasus jasad wanita muda dalam kardus di Medan, Sumatera Utara mengungkap sejumlah fakta baru. Kekasih dan mantan kekasih korban diduga kuat terlibat pembunuhan. Bahkan dari prarekonstruksi, polisi menduga pembunuhan ini direncanakan dan dilakukan lebih dari 2 orang. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan wanita muda yang ditemukan tewas mengenaskan dalam kardus di perumahan elit Komplek Cemara Asri, Kecamatan Persut Cetuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. 5 orang dihadirkan, diantaranya saksi dan pelaku. Dalam rekonstruksi terungkap, Jeffrey dan Michael menjadi terduga pelaku. Keduanya teman akrab yang merupakan mantan dan kekasih korban. Keduanya juga narapidana asimilasi yang baru bebas April lalu. Dari rekonstruksi terungkap, Jeffrey diduga menjadi otak yang merekayasa pembunuhan ini. Peristiwa dibuat seolah-olah korban bunuh diri dibantu Michael yang pura-pura mati meminum racun serangga tergeletak di samping jasad korban. Skenario selanjutnya, pelaku membuat surat wasiat dari korban. Dari rekonstruksi juga terungkap korban dan Michael datang atas perintah Jeffrey. Terduga pelaku Jeffrey diketahui memperkosa korban setelah keduanya terlibat keributan. Usai memperkosa, terduga pelaku membunuh korban yang kemudian dibakarnya di kamar mandi. Dalam rekonstruksi, polisi menduga tersangka pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Polisi masih mendalami kasus pembunuhan sadis ini. Yang terlibat, kita ambil keterangan 4. Kita ambil keterangan 4. Mungkin salah 1 atau 2 diantaranya atau bahkan 3 mungkin akan. Pak Rekon ini ada fakta-fakta terbaru nggak? Ya masih ada. Pasti ada. Polisi tinggal menunggu hasil pemeriksaan tim medis untuk mengetahui penyebab pasti dan waktu dari kematian korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.